rumah sakit haji. Dan saya berharap ajang webinar ini terus ditingkatkan, terus kita berbagi ilmu, terus kita berbagi edukasi, karena komunikasi yang efektif itulah salah satu bagaimana kita meningkatkan layanan dan bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama pasien-pasien kita di rumah sakit haji. Terima kasih kepada Bapak Ibu, baik dari internal maupun eksternal. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mendapat tuntunan, dan selalu kita dituntun dalam keadaan sehat walafiat. Karena sehat pada era saat ini sangat berharga. Sekian, Bu Ella, saya akan tetap mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan sekali lagi tanya jawab yang interaktif nanti kita mendapatkan masukan-masukan tentunya. Selain pertanyaan, tentu masukan, usulan dari para peserta webinar sehingga rumah sakit haji bisa menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pasien. Terlebih khusus adalah kebutuhan pelanggan setia rumah sakit haji. Sekian, selamat melakukan dan mengikuti webinar ini. Semoga selalu kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Andi yang telah memberikan sambutan sekaligus semangat untuk kami, Bu, agar terus bisa melakukan webinar ini secara rutin seperti sebelum kita era baru atau sebelum pandemi. Terima kasih, Ibu. Semoga kita semua bisa tetap semangat. Baik, menyikapi himbauan dari Ibu Dirut bahwa kita tetap bisa memberikan yang terbaik untuk ayah dan bunda serta sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta. Kami juga memberikan informasi bahwa tenaga kesehatan di Rumah Sakit Haji Jakarta, sebagian besar kami sudah divaksin. Jadi ketika ayah, bunda, dan sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta mempunyai masalah tentang kesehatan, jadi jangan ragu ayah dan bunda, silakan datang ke Rumah Sakit Haji untuk memeriksakan kesehatan ayah dan bunda. Kemudian sedikit informasi bahwa kami Rumah Sakit Haji Jakarta tetap memberikan pelayanan terhadap pasien COVID, walaupun memang tempatnya terpisah dari Rumah Sakit Haji Jakarta. Jadi insya Allah aman Rumah Sakit Haji Jakarta memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar. Baik, untuk acara selanjutnya, yaitu info terkini mengenai layanan Rumah Sakit Haji Jakarta, yang akan disampaikan oleh Direktur Umum SDM dan Diklit, oleh Dr. Mahesa Paranadipa MMH. Baik, kepada yang terhormat Dr. Mahesa, kami persilahkan. Assalamualaikum Mas Eko. Silakan Dok, boleh untuk update info terkininya Dok. Ya. Mbak Ella bisa, sudah mulai? Sudah Dok, sudah mulai Dok. Sekarang dokter untuk memberikan sambutan tentang info terkini layanan rumah sakit Dok. Oh, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih Mas Eko, Mbak Ela. Mohon maaf, ini saya belum bisa share screen ini. Ya, mohon maaf tadi ada tertahan sedikit karena di Masjid Syuhada Mina di rumah sakit ini setiap hari Rabu kita ada pengajian di masjid, dan tadi ada halaqah hafalan Quran, jadi agak tertunda bergabung di Zoom. Mohon maaf. Ya, baik. Saya ditugaskan hari ini oleh Mbak Ela, Mas Eko, terkait dengan situasi terkini atau pelayanan terkini Rumah Sakit Haji Jakarta. Ini sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya? Mbak Ela, sudah terlihat belum? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Sudah, Pak Maesa. Ya, terkait dengan pelayanan Rumah Sakit Haji Jakarta, mungkin sebelum masuk kepada pelayanan terkini, sedikit informasi saja bahwa terkait dengan sejarah Rumah Sakit Haji Jakarta, bagaimana rumah sakit ini didirikan sebagai monumen untuk mengenang para syuhada Mina, dan tentu keluarga-keluarga dari para syuhada Mina tetap mengharapkan Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai monumen yang bisa memberikan manfaat bagi umumnya umat Islam di Indonesia, dan khususnya bagi masyarakat di sekitaran Rumah Sakit Haji Jakarta, di DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Timur. Untuk lokasi sendiri, mungkin banyak juga yang masih bertanya-tanya, karena lokasi Rumah Sakit Haji Jakarta ketika kemarin, ketika lonjakan kasus cukup tinggi, di mana asrama haji itu dibuka untuk pelayanan isolasi mandiri dan juga untuk perawatan pasien-pasien COVID, banyak yang masih salah alamat. Jadi ada yang ingin menuju Rumah Sakit Haji Jakarta, tapi datangnya ke asrama haji, tapi ada yang ingin datang ke asrama haji, datangnya ke Rumah Sakit Haji Jakarta. Jadi agar lebih jelas posisi Rumah Sakit Haji Jakarta, dan alhamdulillah di Google Maps sendiri sebenarnya untuk pinpoint Rumah Sakit Haji Jakarta sudah ada dan bisa di-trace, bisa dilihat secara langsung. Rumah Sakit Haji Jakarta berdasarkan data BPJS Kesehatan terdaftar sebagai rumah sakit tipe B yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan kode PPK-nya juga ada, dan berharap sebenarnya PPK 1 atau FKTP di sekitaran Rumah Sakit Haji Jakarta bisa bekerja sama terkait dengan layanan-layanan yang membutuhkan pelayanan di rumah sakit. Dan untuk rujukan menggunakan sistem SISLO dan lain-lain, memang kita perlu bekerja sama dan berkomunikasi dengan FKTP dan juga PPK, mungkin tipe C di rumah sakit, di sekitaran Rumah Sakit Haji Jakarta. Ini visi misi Rumah Sakit Haji Jakarta dengan tekad yang kuat dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran di Rumah Sakit Haji Jakarta. Tentunya berharap visi Rumah Sakit Haji Jakarta yang ke depan menjadi lebih islami dan terbaik, dan mereka standar internasional juga bisa tercapai. Dan tentu untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi yang juga perlu dijalankan dengan komitmen dan semangat yang kuat tentunya. Ini budaya kerja Rumah Sakit Haji Jakarta yang islami, dan mudah-mudahan dengan budaya kerja yang islami ini tentunya bisa mendatangkan barokah bagi rumah sakit, khususnya bagi pelayanan kepada pasien, sehingga semua pihak yang mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Haji Jakarta maupun yang memberikan pelayanan dapat mendatangkan manfaat barokah bagi kita semua. Akreditasi paripurna Rumah Sakit Jakarta tentunya harus dibarengi dengan menjaga mutu dan kualitas pelayanan kepada pasien dan seluruh pengunjung Rumah Sakit Jakarta, dan ini menjadi komitmen tentunya bagi seluruh jajaran di Rumah Sakit Jakarta untuk terus menjaga kualitas pelayanan paripurna ini, dan mungkin ke depan akan
banyak sekali pihak-pihak yang akan menyoroti pelayanan tentunya, sehingga pelayanan yang paripurna ini terus kita jaga dan tingkatkan. Ini layanan rawat inap di Rumah Sakit Jakarta. Kami rumah sakit kita memiliki ruang VIP dan VVIP yang saat ini berada di lantai 5, dan dengan seluruh fasilitas yang ada tentunya kita berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien-pasien di ruangan VIP, VVIP, maupun di ruang-ruang kelas yang lain, di ruang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dan kita juga memiliki ruangan bersalin dan ruangan neonatus yang saat ini terus ditingkatkan pelayanannya kepada pasien dan juga kompetensi petugas atau perawat dokter yang memberikan pelayanan di ruang perawatan. Ini ruang operasi yang tentunya dioperasikan oleh tenaga kesehatan, dokter maupun tenaga kesehatan yang lain yang memiliki kompetensi di bidangnya. Dan yang perlu kami jaga adalah terkait dengan kualitas ruang operasi dan juga pencegahan dari infeksi kepada pasien selama operasi maupun pos operasi, yang tentunya ini menyangkut tentang keselamatan pasien. Nah, yang saat ini yang kami perlu sampaikan adalah bahwa ruang ICU maupun HCU di Rumah Sakit Haji Jakarta telah direnovasi dan mendapatkan fasilitas baru berupa penyaring udara dengan teknologi pesawat yang kami kerjasamakan dengan salah satu anak perusahaan Garuda, dan teknologi ini ternyata merupakan teknologi yang pertama kali diterapkan di rumah sakit untuk menjamin sirkulasi udara bersih atau steril dari patogen-patogen maupun radikal bebas. Dan ini kualitas udara ini terus dipantau hari demi hari untuk menjamin keselamatan pasien maupun petugas yang bertugas di ICU maupun HCU. Untuk rawat jalan di Rumah Sakit Haji Jakarta, beberapa poli yang tentunya dilayani oleh dokter-dokter serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidangnya. Ada poliklinik penyakit dalam, kebidanan kandungan, bedah sendiri. Kami memiliki beberapa dokter spesialis bedah tertentu seperti bedah umum, kemudian ortopedi, ya, ada juga bedah plastik yang tentunya beberapa kasus insya Allah bisa kami tangani. Kemudian ada poliklinik anak, paru, mata, saraf, THT, psikiatri, rehabilitasi medik, akupuntur berada, dan layanan psikologi juga ada di kami. Pelayanan rehabilitasi medik, fisioterapi yang terus kami upayakan peningkatan dari sisi sarana prasarana dan kompetensi petugas, insya Allah bisa mendatangkan perubahan atau perbaikan kondisi dan kualitas kesehatan pasien-pasien yang berobat di Rumah Sakit Haji Jakarta. Ruang hemodialisa, walaupun memang selama pandemi ini ada pembatasan karena memang terkait dengan distancing, ya, dan juga kapasitas ruangan yang perlu kita jaga untuk mengantisipasi potensi penularan, tapi kualitas ruangan ini kami terus jaga, dan juga seluruh karyawan-karyawan terutama nakes di Rumah Sakit Jakarta ini kami sudah upayakan divaksinasi, dan alhamdulillah seluruh nakes di Rumah Sakit Jakarta ada beberapa memang yang belum divaksinasi karena komorbid, karena sempat positif, tetapi kami mempunyai kebijakan di Rumah Sakit Jakarta untuk memprioritaskan tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi untuk bisa melayani pasien. Dan di ruang hemodialisa ada ruang unggulan kami, yaitu ruang hemodialisa VIP yang dikhususkan bagi pasien-pasien yang membutuhkan private khusus selama menjalani pelayanan di hemodialisa. Pelayanan penunjang di Rumah Sakit Jakarta antara lain laboratorium, kemudian radiologi, dan yang terbaru yang kami akan buka pelayanannya itu adalah terkait dengan cath lab. Dan untuk radiologi sendiri kami memiliki beberapa peralatan penunjang, yaitu CT scan, USG, ronsen, dan yang lain,
yang dihandle langsung oleh dokter spesialis radiologi dan juga dibantu oleh teman-teman dari radiografer, dan kami upayakan bisa menghasilkan ekspertise diagnosis yang bisa menunjang kepada diagnosis pelayanan. Khusus untuk di laboratorium, saat ini pemeriksaan PCR dan rapid antigen di Rumah Sakit Haji Jakarta sudah terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga masyarakat yang memeriksakan PCR atau rapid antigen di Rumah Sakit Haji Jakarta ini bisa menggunakan datanya jika ada maksud untuk bepergian, karena biasanya di bandara atau di transportasi yang lain membutuhkan data PCR atau rapid antigen, dan ini tinggal ditunjukkan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Dan juga terkait dengan pelayanan PCR dan rapid antigen, kami juga sudah membuka layanan home visit, jadi sekiranya ada masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan PCR atau rapid antigen di rumah atau di kantor atau di tempat-tempat yang sekiranya masyarakat sulit untuk ke rumah sakit, membutuhkan petugas untuk datang, bisa menghubungi kami dan kami buka layanan pemeriksaan PCR dan rapid antigen di lokasi Anda. Nah, ini layanan farmasi, dan kami terus berupaya untuk menghadirkan obat-obatan maupun alat kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien berdasarkan resep atau rekomendasi dari dokter dan tenaga kesehatan. Kami juga membuka layanan ambulans selain emergency, dan kami juga membuka layanan ambulan transport, ya. Jadi mungkin membutuhkan transportasi pasien dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya, kami bisa ditemani dengan petugas yang memiliki kompetensi di dalam ambulans, dan juga peralatan-peralatan dan sarana-prasarana yang bisa menunjang kondisi pasien selama diantar menggunakan ambulans Rumah Sakit Haji Jakarta. Dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan menghadirkan pelayanan home care, jadi sekiranya ada pasien-pasien yang membutuhkan perawatan-perawatan lanjutan namun sulit untuk dibawa ke Rumah Sakit Haji Jakarta, kami membuka layanan home care. Kami akan mengutus petugas dan juga dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang lainnya agar pelayanan bisa dilakukan di rumah, tapi tentunya harus menghubungi petugas kami terlebih dahulu agar dipersiapkan segala sesuatunya. Dan ke depan insya Allah jika memang ada pasien-pasien yang membutuhkan alat-alat kesehatan tertentu, seperti contoh misalnya pasien-pasien post-stroke dan lain-lain, itu kami bisa mengupayakan sehingga perawatan bisa dilakukan di rumah. Dan di banyak tempat sebenarnya pelayanan home care ini sudah banyak berjalan, dan insya Allah Rumah Sakit Haji Jakarta siap untuk memberikan pelayanan ini, sehingga pasien-pasien bisa tetap terjaga kesehatannya, kondisinya bisa tetap terkontrol dengan baik meskipun selama di rumah. Selain home care, juga kami insya Allah dalam waktu dekat kami akan membuka layanan disinfeksi, ya, jadi rumah atau tempat pertemuan atau kantor yang membutuhkan disinfeksi dengan standar yang baik, tentunya kami akan hadirkan, dan mohon doanya semoga pelayanan ini bisa segera kami bisa hadirkan kepada masyarakat. Satu hal yang mungkin kami perlu sampaikan juga bahwa di tengah pandemi kali ini, dan kita cukup bersyukur saat ini laporan kasus-kasus terkonfirmasi khususnya di DKI Jakarta sudah sangat menurun. Laporan terakhir positif rate di DKI Jakarta khususnya itu sudah di bawah 1%. Untuk secara nasional positif rate sudah di bawah 5%, dan ini sudah sesuai dengan standar WHO. Dan mudah-mudahan positif rate yang di bawah 5% ini menandakan memang penularan virus corona sudah bisa dikendalikan, atau mungkin juga sudah terbentuk herd immunity di tengah-tengah komunitas kita, dan mudah-mudahan tidak ada lagi penularan, tidak ada lagi kasus-kasus baru, tapi kami Rumah Sakit Jakarta menyediakan ruang isolasi yang terpisah dari gedung utama Rumah Sakit Haji Jakarta, sehingga kekhawatiran banyak pihak bahwa
pasien-pasien COVID ada di dalam gedung Rumah Sakit Jakarta, insya Allah saat ini kami bisa yakinkan bahwa ruang isolasi terpisah, dan ini merupakan pelayanan juga terstandar ke depannya terkait dengan isolasi. Rumah Sakit Jakarta juga selain melayani pasien-pasien BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Jakarta juga melayani pasien-pasien dengan kepesertaan asuransi ya komersil ya, ada banyak sekali yang bekerja sama dengan kami, ada sekitar 27 perusahaan jaminan ya asuransi ya, ada Admedika, ada Mandiri Health ya, ada BNI Life, Allianz, Manulife, dan banyak sekali yang bekerja sama dengan kami. Jadi masyarakat yang saat ini menggunakan kepesertaan asuransi ini pun bisa menyampaikan kepada petugas-petugas kami di Rumah Sakit Haji Jakarta ketika berobat. Dan saat ini pun ada mekanisme yang disebut dengan mekanisme COB ya. Jadi meskipun kita sudah memiliki kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, tapi kalau kita memiliki kartu jaminan perusahaan asuransi yang lainnya, Anda bisa mendapatkan pelayanan yang mungkin bisa di-upgrade sesuai dengan fasilitas yang disediakan oleh asuransi yang Anda miliki. Dan ini tinggal disampaikan saja ke petugas kami di Rumah Sakit Haji Jakarta. Terakhir, Mbak Ella, kami perlu sampaikan jika masyarakat butuh informasi atau butuh keterangan lebih lanjut atau ingin berobat ke Rumah Sakit Jakarta, kalau Anda pasien baru atau pasien lama, ini kontak yang bisa disampaikan kepada kami. Dan saat ini di Rumah Sakit Jakarta sudah dikembangkan sistem informasi rumah sakit yang lebih up to date, lebih maju lagi sistemnya. Dan insya Allah dalam waktu dekat Anda cukup mendaftar berobat di Rumah Sakit Jakarta, apakah pasien lama atau pasien baru bisa menggunakan handphone, aplikasi yang ada di handphone, sehingga memudahkan pasien-pasien untuk mengatur jadwal berobat ya. Jadi mungkin Anda tidak perlu menunggu berlama-lama, jadi nanti akan dijadwalkan berobatnya jam berapa, hari apa, dengan dokter siapa, sesuai pilihan Anda, sehingga datang ke Rumah Sakit Jakarta mendekati waktu memanggil ya dari dokternya, dan ketika akan mengambil obat pun kami akan permudah, akan lebih efisienkan proses-prosesnya, sehingga pasien-pasien bisa punya banyak waktu mengerjakan hal yang lainnya setelah mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Haji Jakarta. Mungkin itu Mbak Ella dari yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kami Rumah Sakit Haji Jakarta berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien, bagi masyarakat yang berkunjung ke Rumah Sakit Haji Jakarta, dan mudah-mudahan pelayanan kami bisa memberikan manfaat, barokah bagi kita semua, dan kesehatan kita semua selalu terjaga. Dan tentunya kita harus sama-sama berdoa semoga pandemi cepat berlalu, sehingga aktivitas kita kembali seperti biasa sebelum pandemi. Dan sekali lagi semoga kesehatan kita selalu terjaga. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Mbak Ella. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Mahesa atas info-info terkini dari layanan Rumah Sakit Haji Jakarta. Luar biasa sekali Dr. Mahesa. Ini merupakan salah satu wujud dari memang usaha keras Rumah Sakit Haji Jakarta untuk memberikan pelayanan ya dok ya. Mulai dari fasilitas yang kita lengkapi, penambahan ICU, kemudian juga ada salah satu program yang kembali dihidupkan, mungkin home care ya dok. Sehingga masyarakat yang memang membutuhkan terfasilitasi, memang itu suatu kebutuhan yang sangat diperlukan dok. Terima kasih Rumah Sakit Haji Jakarta yang terus berusaha untuk lebih memperbaiki dan memenuhi permintaan dari atau kebutuhan dari masyarakat. Ayah dan Bunda, demikian luar biasa usaha dari Rumah Sakit Haji Jakarta. Mungkin kita sedikit memberikan applause. Semoga kita semua diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkannya. Baik, terima kasih Dr. Mahesa. Kita berlanjut kepada acara webinar hari ini. Webinar hari ini yaitu tentang topik
sering pilek nih, Dok. Apakah tanda-tanda dari sinusitis? Ini akan disampaikan oleh narasumber dokter spesialis THT di Rumah Sakit Haji Jakarta, yaitu Dr. Aryo Yunian, spesialis THT KL. Beliau merupakan dokter THT di Rumah Sakit Haji Jakarta yang humble. Kemudian saya tahu beliau bagaimana ketika kita berkonsultasi, insya Allah puas. Saya sudah merasakan sendiri. Jadi ayah dan bunda, kalau misalnya kita memang setelah mengikuti webinar ini ada masalah yang memang belum terpecahkan, artinya belum puas terjawab, silahkan datang ke Dr. Aryo. Jam praktek beliau itu jam 8 sampai jam 13, hari Senin sampai Jumat. Baik, kita rasanya sudah tidak sabar menghadirkan narasumber Dr. Aryo. Selamat siang, Dr. Aryo. Selamat siang, Mbak Ella. Baik, Dok. Dok, terima kasih nih, Dok. Hari ini sudah bisa bergabung bersama kami, para sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta, ayah dan bunda yang banyak ini, Dok, pertanyaan-pertanyaan yang secara awam atau memang yang orang kesehatan pun banyak bertanya atau bingung mengenai sinusitis atau pilek, sering pilek. Bahkan saya juga nih, Dok, punya pertanyaan, tapi insya Allah nanti kita banyak pertanyaan di link nih, Dok, sudah banyak. Dok, ini sinusitis sama pilek itu kan sedikit perbedaannya ya, Dok ya. Mohon dokter hari ini memberikan banyak info ke kita, Dok, supaya kita artinya kadang ini pilek gitu kan, artinya sudah bilang oh ini sinusitis gitu kan. Semoga hari ini banyak info-info yang bermanfaat untuk kami ya, Dok ya. Terima kasih kepada Dr. Aryo, kami persilahkan memberikan informasi mengenai sinusitis. Baik, Dok, silahkan. Terima kasih, Mbak Lela. Share screen ya. Suara saya kedengeran nggak ya, Mbak? Jelas, Dok. Jelas, Dok, jelas. Iya. Terdengar, Dr. Aryo, terdengar. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Jelas. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada Mbak Ella sebagai host sekaligus moderator. Terima kasih kepada Ibu Dir, Dr. Andi Wahyuningsih untuk membuka acara siang hari ini, dan Dr. Mahesa atas info-info yang diberikan pada pelayanan Rumah Sakit Haji Jakarta. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya mengikuti acara webinar siang hari ini. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Hari ini perkenankan saya sharing sedikit ilmu yang saya miliki. Berangkat dengan banyaknya problem pada pasien-pasien yang datang ke Poli THT dengan keluhan sering pilek. Dari situ mari kita coba kaji satu-satu problem yang ada supaya masalah tersebut bisa mendapat penanganan yang tepat. Kita harus tahu dulu apa sih pilek. Pilek sebetulnya adalah suatu kondisi ketika hidung mengeluarkan ingus atau lendir, baik sesekali atau terus-terusan. Lendir yang keluar itu bisa terlihat seperti warna bening, bisa kuning, hijau, bisa encer atau kental, tergantung kepada penyebab yang mendasarinya. Lendir itu sebetulnya diproduksi oleh saluran udara di dalam hidung dan oleh sinus. Fungsi lendir sebetulnya kita perlukan untuk menjaga kelembapan di saluran nafas, serta mencegah kotoran dan kuman masuk ke dalam paru-paru. Pilek sebetulnya hanya merupakan gejala dari suatu kondisi penyakit. Jadi kita harus tahu tuh penyakitnya apa sih sebetulnya yang menyebabkan dia pilek. Nah, kenapa kami bahas ini? Karena pilek ini merupakan gejala kedua terbanyak kunjungan ke Poli THT setelah keluhan di telinga.
pilek sebetulnya memang dapat sembuh sendiri. Dan kita jadi pertanyaan, kapan sih sebetulnya kita perlu ke dokter? Jadi kita perlu ke dokter sebaiknya kalau misalnya ada keluar lendir yang sudah berubah warna nih, kuning atau kehijauan, atau mungkin bisa disertai darah, baik itu dari 1 atau 2 hidung, dan biasanya juga bisa disertai dengan bau yang tidak sedap. Atau juga bisa kalau pileknya udah kelamaan nih, udah lebih dari 10 hari. Baiknya memang harus segera ke dokter. Kenapa? Karena takutnya bisa menjadi tanda kondisi yang lebih serius kemudian harinya. Nah, banyak memang penyebab pilek. Infeksi bisa menjadi suatu penyebab kita menjadi pilek. Infeksi di hidung, tenggorokan, atau bisa juga di sinus. Yang kedua, yang banyak juga bisa jadi alergi. Orang yang mengalami pilek bila terpapar zat yang memicu alergi, misalnya debu, bulu binatang, atau mungkin serbuk sari, itu bisa bikin alergi. Yang kemudian biasanya kita sebut nama penyakitnya sebagai rinitis alergi. Paparan udara dingin atau kering juga bisa mengubah keseimbangan cairan di dalam saluran hidung, sehingga bisa memicu sistem saraf di hidung buat ngeluarin cairan. Konsumsi makanan pedas, kayak makanan yang dibumbuin cabai, bawang, lada hitam juga bisa memicu adanya pilek. Ada beberapa obat yang memiliki efek samping pilek, yaitu seperti obat tekanan darah tinggi, pil KB, atau pada obat penyakit jantung. Ketidakseimbangan hormon pada kehamilan juga bisa menjadi penyebab pilek. Pengobatan dari pilek memang harus dilihat dari penyebabnya masing-masing. Pilek dapat dilakukan dengan banyak minum air putih, istirahat yang cukup, atau dengan minum vitamin. Pada pilek yang lebih berat, kita bisa memberikan pengobatan, bisa dengan obat-obatan seperti dekongestan, antihistamin, anti alergi, ataupun antibiotik memang bila perlu. Apa saja pencegahan pilek? Tentunya kita harus menjaga kebersihan tubuh kita, yaitu dengan rutin mencuci tangan agar terhindar dari kuman, hindari berdekatan dengan orang yang sedang pilek, gunakan tisu saat mengeluarkan lendir dari hidung, lalu setelah itu cuci tangan, lalu konsumsi makanan bergizi dan rutin berolahraga untuk memperkuat sistem tubuh kita. Kita juga harus kenakan masker untuk menghindari zat yang dapat memicu alergi kalau memang kita punya alergi. Kita merokok juga satu bentuk iritan di hidung. Jadi kalau memang ada rokok, baiknya memang berhenti. Kita masuk ke penyakit yang saya bahas terbanyak dari pilek nih, yaitu rinitis alergi. Apa sih sebetulnya rinitis alergi? Rinitis alergi adalah inflamasi atau ada proses infeksi pada rongga hidung yang disebabkan oleh reaksi alergi. Gejalanya ada macam-macam, tapi biasanya yang paling sering banyak adalah bersin-bersin, hidungnya gatel, pilek, meler dengan ingus yang encer, bening, hidung yang mampet. Rinitis alergi ini bisa disertai dengan gejala alergi yang lain seperti bentol-bentol di kulit, matanya yang gatal yang sering berair, lalu atau gatal di tenggorokan. Diagnosis rinitis alergi ini bisa kita dapatin dari anamnesis, dari riwayat perjalanan penyakitnya, riwayat sakit dahulunya, ada alergi atau keluarga atau tidak, lalu dari pemeriksaan fisiknya, dari hidungnya, dan yang paling penting dari tes alergi untuk memastikannya. Pengobatan rinitis alergi ini macam-macam, tapi nomor satu yang paling dari alergi adalah avoidance atau menghindari alergen penyebabnya. Yang berikutnya juga diberikan antihistamin atau anti alergi. Kalau hidungnya mampet juga bisa diberikan dekongestan, diberikan kortikosteroid topikal, atau juga mungkin kalau tidak berhasil juga bisa diberikan desensitisasi supaya alerginya banyak berkurang. Cuci hidung juga salah satu faktor yang penting untuk membersihkan debris di alergen yang ada di hidung.
Kenapa sih rinitis alergi ini harus ditangani dengan serius kalau kita punya rinitis alergi? Jadi kalau tidak ditangani dengan serius, banyak yang jatuh kepada komplikasi rinitis alergi. Bisa jadi sinusitis atau bisa jadi polip. Nah, ini ada beberapa gambar. Yang gambar A ini orang-orang yang alergi cenderung untuk merasakan gatal di seluruh tubuhnya, terutama di daerah hidung atau dari matanya. Gambar ini merupakan tanda dari allergic signer. Apa itu? Ini adalah lingkaran hitam di sekitar mata yang disebabkan adanya vasodilatasi atau pelebaran dari sumbatan di hidung. Jadi makin tersumbat hidungnya, kadang mata yang di bawahnya itu tuh gelapnya makin gelap. Kenapa? Karena adanya stasis vena di wajah yang masuk ke hidung kita. Yang C ini adalah Daniel Morgan line. Itu adalah adanya kelihatan otot dari praorbita yang terlihat lebih kuat karena terisi dari transudasi cairan. Anak-anak yang punya alergi cenderung hidungnya gatal sehingga dia sering gosok-gosokin hidung ke arah atas sehingga terjadi lipatan yang biasanya kita sebut dengan allergic salute. Anak-anak yang alergi atau orang yang punya alergi hidungnya sering tersumbat sehingga memaksa dia untuk nafas lewat mulutnya atau sering ngowoh gitu. Dari hidung biasanya kita suka lihat nih, di hidungnya suka kelihatan ada benjolan, warnanya pucat. Itu sebetulnya konka atau kerang hidung yang biasa disebut orang awam. Warnanya pucat karena pembuluh darahnya melebar dan biasanya khas banget keluar lendir warna bening, bisa encer. Yang berikutnya adalah rhinosinusitis. Agak jarang ngomong cuma sinusitis karena keterlibatannya antara penyakitnya antara hidung dan rongga sinus ini sangat erat. Rhinosinusitis itu apa sih? Rhinosinusitis inflamasi atau infeksi pada mukosa sinonasal atau di hidung dan di daerah sinus. Kita bagi dua, kalau kurang dari 12 minggu kita masuk di fase akut, lebih dari 12 minggu atau sama dengan kita sebut dengan kronik. Tanda rhinosinusitis ini harus ada 2 atau lebih gejala, yaitu yang harus ada gejala hidung tersumbat, hidungnya mampet, atau hidungnya beringus. Ingusnya bisa keluar meler ke depan atau jatuh ke belakang, ke arah tenggorokan. Disertai berikutnya yaitu nyeri wajah atau kepala, bisa di daerah pipi, bisa di daerah jidat, di daerah dekat pangkal dahi, tergantung sinus mana yang terlibat. Juga bisa disertai dengan penurunan atau gangguan penciuman. Lalu pemeriksaan berikutnya yang menegakkan diagnosis ke arah sinusitis, yaitu kalau kita periksa dengan endoskopi atau diteropong di dalam hidungnya. Kita bisa melihat apa dari endoskopi, biasanya kita bisa melihat ini mukosanya nih bengkak, udem, jadi warnanya merah. Lalu ada lendir, warnanya sekretnya mukropulen, jadi kayak kental. Orang bilang kalau biasanya datang ke poli, dok ada nanah dari hidung saya. Juga bisa disertai dengan polip. Lalu bisa juga diperiksa penunjang dari CT scan, kita bisa melihat ada kayak penebalan mukosa kayak gini di dalam sinus yang di pipinya ini. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan rhinosinusitis kronik ini dari EPOS 2020. Ya, yang paling yang merah-merah ini adalah yang berperan dominan, kayak pajanan dari rokok, adanya faktor alergi, terutama asma atau kelainan anatomi hidung, seperti sekat hidung yang bengkok atau septum deviasi atau konka yang membesar, konka hipertrofi, juga bisa menyebabkan sinusitis. LPR atau laryngeal pharyngeal reflux, yaitu ada aliran balik cairan dari asam lambung yang naik ke arah tenggorokan, terutama naik lagi ke atas ke arah hidung, juga bisa menjadi faktor yang berhubungan dengan sinusitis ini. Yang lain juga bisa karena infeksi dari gigi,
karena faktor iatrogenik dari imunokompromis. Ini saya dapatin tabel dari Asthma dan Allergy Foundation of America tahun 2021. Sekedar untuk membedakan gejala klinis, karena sekarang juga lagi di pandemi nih, saya bedain COVID, alergi, sinusitis, apa sih bedanya? Biasanya nih untuk pileknya, kalau COVID itu memang agak jarang ya, walaupun banyak juga. Cuma kalau alergi itu pasti pilek. Sinusitis juga gitu pilek. Batuk-batuk pada COVID sering. Kalau alergi, batuknya malah jarang. Kalau ada biasanya kering gitu. Kecuali ada asma. Kalau sinusitis biasanya agak jarang untuk batuk. Kalau COVID biasanya suka sesak nafas nih kadang-kadang. Apalagi kalau udah ada infeksi ke arah paru-paru. Kalau alergi jarang asma, jarang yang sesak kecuali ada asma. Sinusitis juga jarang sampai sesak nafas. Wheezing atau bunyi nyik, sesak nafas itu jarang yang menginya itu jarang di COVID. Pada alergi kadang-kadang ada karena ada keterlibatan ke arah paru-paru juga. Sinusitis tidak ada wheezing. Bersin-bersin di COVID tidak ada. Alergi sering. Sinusitis kadang-kadang. Gangguan penciuman itu sering pada COVID. Alergi bisa sampai ada gangguan penciuman, terutama kalau mukosanya bengkak banget atau tidak terkontrol. Pada sinusitis yang kronik, yang lendirnya banyak, bisa sampai ada gangguan penciuman sampai tercium bau. Pada COVID biasanya sering banget disertai dengan gangguan pengecapan, pada alergi jarang, dan sinusitis juga jarang. Demam di COVID sering, di alergi tidak ada demam. Sinusitis kalau lagi infeksi akut biasanya suka ada demam. Kita beralih ke penyebab pilek pada anak. Kenapa saya khususkan penyebab pilek pada anak? Karena anak ini agak ada yang beberapa yang khas. Kita bagi dua nih penyebab pilek pada anak, bisa alergi dan non alergi. Kalau alergi ada yang musiman, ada yang sepanjang tahun. Kalau yang non alergi kita bagi dua nih, dari yang non anatomi dan anatomi. Kalau yang tidak ada kelainan anatomi bisa disebabkan oleh nares dengan rinitis vasomotor, rinitis medikamentosa akibat penggunaan obat topikal hidup, sinusitis, dan rinitis neonatal. Kalau anatomi, ini yang saya sering jumpai di poli, yaitu adanya pembesaran di adenoid, ada atresia koana belakang hidung, polip, adanya benda asing. Kita curigai anak-anak ini kok pilek, tapi satu sisi hidungnya warnanya, keluar ingusnya warnanya hijau. Nah, ini kita curigai sebagai benda asing. Atau juga bisa ada karena faktor tumor. Ini yang saya ceritakan tadi tentang hipertrofi adenoid. Adenoid itu sering disebut amandel belakang hidung. Jadi hidung masuk belakang sebelum turun tenggorok. Ada satu struktur di belakang ini namanya nasofaring. Pada anak-anak sampai umur 13 biasanya adenoidnya suka membesar kalau klinis kita lihat amandelnya gede. Amandelnya gede-gede, hidungnya sering pilek. Biasanya juga bisa disertai dengan adenoid hipertrofi. Jadi kita curiga anak sering pilek, penyebabnya hipertrofi adenoid bila kita lihat amandelnya besar-besar. Buktikan dengan pemeriksaan foto lateral, akan terlihat adenoid yang membesar. Pak Eko, mohon maaf, bisa di-mute, Pak?
Jadi kita masuk ke kesimpulan. Sebetulnya banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi sering pilek. Tidak semua orang yang sering pilek berarti memang sinusitis. Ada atau tidaknya faktor alergi harus kita ketahui untuk tata laksana berikutnya. Segera kontrol ke dokter THT jika sudah ada perubahan warna lendir di hidung, apalagi disertai bau yang tidak sedap, atau mungkin bila pileknya sudah berlangsung lebih dari 10 hari. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Aryo. Begitu panjang dan jelas penjelasan dari Dokter Aryo. Terima kasih sekali lagi. Sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta, Ayah dan Bunda, informasi dari Dokter Aryo tadi sedikit mengupas mengenai sinusitis. Sering pilek, apakah bisa sinusitis? Jadi kita tidak bisa menjudge sering pilek nih, langsung bilang sinusitis ya dok ya? Ternyata. Yeah. Dok, ada pertanyaan dok, sudah mulai banyak di chat dok. Salah satunya dari Papua nih dok, dari sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta, dari Papua, Masya Allah. Ini sampai ke Papua dok, peserta webinar kita hari ini. Pertanyaan dari Ibu Kurnia, saya tertarik karena anak tetangga saya sering batuk pilek berkepanjangan. Ini Ibu Kurnia, ini perhatian sekali dok, ini anak tetangga diperhatikan nih karena sering batuk pilek berkepanjangan, bukan mingguan lagi tapi bulanan. Tapi mungkin tahunan, panjang nih ya Bu. Sebelum pandemi COVID ini hingga sekarang ini masih terus ada keluhan seperti itu. Di keluarganya nggak ada yang perokok. Kemudian juga saya pernah tanya untuk riwayat asma, karena mamanya bilang tidak ada asma dok. Kemudian sekarang satu keluarga kena batuk pilek. Anaknya tiga-tiganya, sehingga saya karantina karena anak saya juga sering batuk pilek. Sedangkan saya ada asma, budenya rinitis, juga suami Ibu Kurnia ini merupakan seorang perokok. Tapi kalau batuk pilek ini paling lama seminggu. Saya sarankan ke spesialis anak untuk foto dada. Tapi jadi berubah pandangan orang tuanya terhadap pertanyaan yang Ibu Kurnia tadi. Nah, pertanyaannya, jadi ini baru pertanyaannya dok, tadi sedikit prolog. Pertanyaan Ibu Kurnia, bedanya rinitis dengan sinusitis itu apa? Kemudian yang saya ceritakan itu bagaimana harusnya? Mangga silahkan Dokter Aryo untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Kurnia. Baik, terima kasih Kak Ella. Dari Ibu Kurnia ya, dari Papua. Baik, jauh ya sampai Papua. Jauh ya. Dok. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya jawab yang bedanya rinitis dan sinusitis ya. Rinitis itu semua yang belakangnya itis tuh sebetulnya kalau di medis tuh kan proses infeksi ya, inflamasi ya. Jadi rinitis infeksi di rino hidung. Nah, jadi kalau cuma infeksi di hidung aja ya namanya rinitis. Nah, kaitannya biasanya kalau yang pilek-pilek lama ini nih yang rinitis alergi nih, yang penyebab alerginya ya. Nah, apakah pasien apa yang tadi nih yang sering anaknya sering pilek ini ada alergi? Kita harus cari tahu tuh dari pertanyaan ngobrol-ngobrol lagi ya dari keluarganya mungkin. Terus kalau sinusitis sendiri bisa tuh disebabkan karena rinitis alergi yang berkepanjangan. Jadi kalau udah sinusitis berarti infeksinya sudah sampai rongga sinus. Nah, jadi tandanya juga beda. Kalau mungkin rinitis cuma pilek-pilek biasa aja, meler, bening. Nah, kalau sinusitis tuh biasanya infeksinya sudah, ingusnya udah agak berubah warna kuning atau hijau. Walaupun rinitis yang agak berat juga bisa sih. Nah, sinusitis tandanya juga bisa tuh yang tadi saya bilang, nyeri di jidat, di pipi. Nah, kalau anak-anak ditambah dengan batuk. Jadi, biasanya saya juga harus periksa nih, fisiknya gimana nih, hidungnya bengkak nggak, amandelnya tadi gede nggak kalau anak-anak. Nah, jadi kalau biasanya kelihatan, amandelnya gede, jangan-jangan udah ada si adenoidnya itu tuh gede, gitu. Jadi mungkin bukan sinusitis, mungkin ya masih alergi aja ya. Jadi
Ya, betul. Baik, terima kasih Dokter Aryo. Mungkin untuk Ibu Kurnia, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Hanya untuk yang tadi mungkin bagaimana apa yang harus saya lakukan tadi mungkin cara pendekatan Ibu Kurnia saja kepada tetangganya ya, mungkin karena tidak semua orang mungkin suka ketika kita minta untuk berobat ke rumah sakit, mungkin cara pendekatannya aja gitu Bu Kurnia ya. Baik Dok, saya mengingatkan kepada sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta, kemudian ayah dan bunda, di webinar ini ketika nanti ada pertanyaan kita langsung bisa untuk bertanya kepada Dokter Aryo, nanti silahkan dinyalakan saja mic-nya, tapi mungkin secara teratur nanti saya akan persilahkan untuk yang ingin bertanya. Namun ada pertanyaan lagi, Dok, saya mau nanya Dok, kalau pilek itu kan kita suruh berjauhan ya Dok, misalnya anak saya pilek gitu kan, aduh, nah jangan terutama ke yang lebih kecil, atau saya pilek, saya selalu membatasi dengan masker gitu. Jadi supaya tidak menular. Kalau sinusitis itu sendiri menular nggak sih Dok? Kemudian kita pernah lihat Dok banyak inhaler yang bukan inhaler yang itu ya Dok, bukan yang apa namanya inhalasi, tapi inhaler yang dihisap di hidung itu sejauh mana sih Dok manfaatnya untuk penggunaan yang pilek atau sinusitis alergi gitu Dok? Ya, terima kasih Kak Ella. Jadi kalau sinusitis ini sebetulnya nggak langsung secara langsung, oh saya sinusitis terus saya bersin-bersin, terus tiba-tiba anak saya jadi ikutan kena sinusitis, nggak gitu sih sebetulnya. Kalau misalnya kalau kita lagi kena sinusitis kan berarti kita lagi ada infeksi saluran nafas ya. Jadi mungkin penyebabnya bisa sinusitis juga ada sinusitis karena virus, bisa karena bakteri. Jadi biasanya kalau pilek ya gampang tuh hacim-hacim bersin-bersin terus nular pileknya. Nah, biasanya tapi kan kalau pilek tergantung daya tahan tubuh kita nih, tertangani dengan baik apa enggak. Kalau misalnya berlarut-larut bisa aja jadi ikutan kena sinusitis tapi nggak langsung jadi sinusitis langsung jadi sinusitis, nggak gitu misalnya. Terus penggunaan yang inhaler di hidung tuh kayak maksudnya kayak maaf nyebut merek fix gitu bukan ya? Betul Dok, yang seperti maaf menyebutkan nama merek Dok, seperti yang fix itu ya Dok ya? Iya. Kalau yang rasanya mentol-mentol buat hidung sebetulnya sih nggak secara langsung tidak tidak terbukti klinis ya untuk membuat perubahan atau terapi pada sinusitis ya atau rinitis. Cuma untuk melegakan karena hawanya mentol itu bisa tuh. Yang yang berpengaruh itu malah yang obat semprot atau cuci hidung tuh malah bagus karena kan obat cairan cuci hidung itu kan bantuin bersihin lendirnya terus supaya lendirnya cepat bersih, lalu mukosiliarnya di hidungnya bisa bekerja dengan baik lagi sehingga penyembuhannya lebih cepat. Obat semprotnya dikombinasi dengan obat semprot hidung yang bentuknya macam-macam sih ya mereknya ya. Namanya corticosteroid topikal. Dia membantu untuk membuat bengkak-bengkak atau proses inflamasi hidungnya cepat kempes sehingga mukosanya cepat baik dan penyembuhannya jadi lebih cepat teratasi. Baik dokter, berarti intinya itu yang lebih justru itu faktor inflamasinya ya dok yang diatasi ya dok ya. Betul. Dok ada pertanyaan lagi dok dari link chat nih dok, dari Ibu Lydia. Ibu Lydia bertanya, selamat siang dokter, izin bertanya, anak saya usia 17 tahun, setiap pagi sering bersin-bersin, apakah ini bisa mengarah ke sinusitis? Itu biasanya alergi terhadap apa dok? Izin bertanya, kemudian juga saya pernah 2 kali operasi, dan setelahnya, ini operasinya mungkin operasi sinus ya dok ya, dan setelahnya masih suka kambuh. Namun di masa pandemi ini, hal tersebut justru tidak terjadi lagi. Apakah korelasinya dengan pemakaian masker? Mungkin berarti ini operasinya operasi sinusitis, dok. Baik, silakan dokter Aryo. Ya, terima kasih Kayla. Ini bagus nih pertanyaannya. Anak ibu nih yang usia 17 tahun sering bersinnya kalau pagi-pagi ya. Biasanya ini gejala ini malah gejalanya ke arah rinitis alergi nih. Jadi
anak yang seseorang yang punya alergi itu punya yang orang bilang namanya allergic march. Dia punya apa namanya? Punya urutan-urutan. Nah, biasanya ABG gini nih baru nih yang arahnya yang alergi rinitis. Biasanya kalau yang anak kecil kan alergi atopi, itu apa namanya? Dermatitis atopi itu yang pipinya suka merah-merah kena susu atau apa, diare gitu kan. Nah, kalau mulai yang rinitis alergi biasanya suka ABG nih. Gejala rinitis alergi yaitu bersin-bersin, pilek kalau dia apa namanya kena alergennya di rumah ya. Nah, kenapa kalau pagi-pagi sering bersin? Karena memang hormon alerginya tuh naik tuh kalau pagi-pagi, apalagi ditambah dingin, suhu suhu bumi kan kalau pagi kan makin dingin ya, jadinya tambah tuh kumat bersinnya lebih dari 5 kali, gatal hidungnya, meler. Nah, jadi kalau misalnya si rinitis alergi ini tidak kekontrol, pilek-pilek terus, satu saat daya tahan tubuhnya turun, ada infeksinya yang bakterinya agak kuat, ya bukan tidak mungkin suatu saat bisa jadi sinusitis. Tapi kalau misalnya belum ada tanda-tanda gejala yang kayak tadi tuh, sakit pipi, jidat, ingusnya belum hijau kuning, kelihatannya belum ke arah sinusitis ya. Izin dok. Nah, alergi biasanya terhadap apa? Alergi bisa macam-macam. Buat tahu alerginya terhadap apa, biasanya emang harus tes alergi. Dari tes alergi bisa tahu, oh iya ternyata saya bener nih alergi. Nah, ternyata enggak, bukan alergi. Nah, kenapa harus di tes alergi? Karena sebetulnya biar tahu dia alergi apa. Karena prinsip alergi tadi yang saya katakan di sebelumnya waktu presentasi, prinsip alergi nomor 1 paling bagus adalah avoidance, menghindari alergennya. Kalau alergi yang paling gampang kan makanan ya, habis makan telur, habis makan udang kok gatel, bentol, nah itu alergi tuh. Biasanya kan ya, orang ditembak aja alergi. Tapi kalau yang hidung kan susah ya, karena nggak kelihatan ya. Nyedot terus bersin-bersin hacim-hacim. Nah, memang harusnya tes alergi itu. Jadi menghindarinya apa? Dari tes alerginya. Cuma yang paling banyak memang di lingkungan tropis kayak di Indonesia ini memang nomor 1 house dust, debu rumah, dan yang kedua mite atau tungau kutu. Jadi harus bersih-bersih rumah, jaga rumah yang selalu bersih, spray nggak boleh lebih dari seminggu, jangan digantung baju habis pakai jangan digantung. Kalau pakai AC per 3 bulan paling nggak harus dibersihin, jangan pakai karpet di dalam rumah, itu akan lebih baik sih buat orang-orang yang alergi. Dok, Gitu Kak. berarti ini harus segera perlu penanganan ya dok, kalau seperti ini ya dok ya, tidak boleh dibiarkan karena kan yang lain adik-adiknya tidak gitu ya, hanya si kakaknya aja nih yang sering saya perhatikan setiap pagi bersin gitu kan, tapi itu juga nggak setiap saat, mungkin tadi tuh kalau alerginya datang baru dia tuh bersin-bersin gitu. Tapi hampir setiap pagi, cuman memang ada kadangnya kalau memang tidak ini penanganan ya dok. Oh ya, Harus segera ya dok ya. Iya. Ini kakaknya yang nomor 1 ya, Bu Ya Lydia betul ya. dok. Ya. Ya mungkin aja ada adiknya berapa Bu? Adiknya 3. Orang tua ada yang punya alergi nggak? Enggak dok. Makanya Nggak ada saya ya. juga bingung, enggak ada iya. Nah, Cuman omnya ada. Omnya tuh Tapi nggak tinggal. bapaknya. Omnya tuh siapanya dari Adiknya bapak apa saya. ibunya? Adik saya Oh kan iya. nggak tinggal serumah gitu. Itu Ya sama tuh masih. bersin juga. Oh Sering. iya, berarti masih mungkin ya Bu ya. Jadi Ibu, Bapak nggak ada gejala bersin-bersin nih. Nah, mungkin Bapak sama Ibu cuma jadi ini aja, karier orang bilang istilahnya ya. Nah, kakek neneknya mungkin ada alergi juga bisa, tapi kecurigaan tetap ada tuh karena Om ya, adiknya Ibu ya, punya riwayat yang sama. Jadi nggak menutup kemungkinan sih, masih bisa banget ada faktor alergi kalau kayak gitu. Baik dok, terima kasih. Ya. Baik, tadi langsung mungkin ya Dok ya dari Ibu Kurnia, jadi bersambung. Memang di link chatnya juga ada terjawab ya Ibu Kurnia. Semoga Ibu Lydia maaf, semoga puas. Kemudian Dok ada pertanyaan lagi, saya bacakan dari link dulu ya yang chatnya ya Dok ya. Assalamualaikum dokter.
jenis pilek seperti apa yang bisa menular kepada anak lain? Kemudian, apakah suatu sekolah bisa bekerja sama dengan rumah sakit haji untuk memberikan penyuluhan kepada anak didik? Silakan Dr. Aryo. Ini yang mana ya, Kak? Ini mungkin kalau untuk penyuluhan nanti Ibu bisa maaf, koordinasi dengan marketing Rumah Sakit Haji Jakarta ya Bu ya. Untuk pertanyaan dari Dr. Aryo, mungkin tadi jenis pilek apa yang bisa menular kepada anak yang lain, Dok? Oh ya, ya, Ibu Nur Rohmah ya. Kayla, maaf tadi saya belum jawab. Ada satu pertanyaan yang kelewat. Nanti coba saya jawab yang Nur Rohmah dulu ya. Baik, Tadi Dokter, silakan yang Dokter. masker. Nah, yang jenis pilek apa yang bisa menular kepada anak lain? Sebetulnya pilek yang disebabkan oleh virus atau bakteri pasti bisa nular. Yang paling cepat sih virus ya. Jadi kadang tuh kalau anak-anak kecil kalau di sekolahan yang satu pilek, wah hari ini besoknya dia besoknya dia nggak masuk sakit. Nah, karena kemarin habis pilek bersin-bersin, main bareng, besoknya yang lainnya giliran izin, yang lainnya giliran izin. Jadi itu saya pernah mengalami kayak gitu tuh. Dalam satu kelas ada aja tiap hari yang nggak masuk tuh karena karena ketularan. Iya. Jadi ya itu penyebabnya bisa paling sering sih karena virus ya, tapi juga bisa karena infeksi bakteri. Jadi bukan yang ke arah sinusitis ya. Jadi suatu sekolah bisa bekerja sama, ya itu tadi jawabannya sama Kak Ella ya. Betul, Dok. Nanti kita biar lewat marketing ya Dok ya, kalau untuk penyuluhan kerjasamanya. Yang ini tadi mau jawab, saya pernah operasi 2 kali. Oh iya, lalu Dokter, setelahnya lewat, masih ya, suka kambuh. Masa pandemi tidak pernah terjadi lagi. Ada korelasi dalam pemakaian masker? Ada banget. Jadi sisi positif dari pandemi ternyata ada sisi positifnya. Jadi orang jadi ini ya cenderung untuk perilaku hidup bersih sehatnya tuh tinggi. Kayak pakai masker kalau keluar rumah. Nah, biasanya juga harusnya sih kalau keluar kan banyak debu ya, apalagi orang-orang yang alergi nih. Pernah operasi 2 kali, jadi mungkin pernah sinusitis. Nah, sinusitis penyebabnya apa? Ya, mungkin paling banyak tuh alergi ya. Alergi nggak kontrol, jadinya sinusitis. Udah sembuh, dioperasi sinusitisnya, sehat, tapi karena alerginya kontrol, jadi sinusitis lagi. Ya, akhirnya berobatnya nggak sembuh, akhirnya dioperasi lagi yang kedua. Nah, selama pandemi, pakai masker, cuci tangan ke rumah, cuci hidung, wah sehat banget gitu kan. Nah jadinya dia jadi nggak kumat-kumatan lagi itu alerginya, alhamdulillah. Ya. Baik Dok, jadi sangat ini ya Dok ya, pandemi ini memang pasti ada sesuatu yang bisa kita ambil, artinya kita lebih menjaga imunitas kita dengan menggunakan masker, artinya tidak sering berkerumun, menjaga jarak, memang itu yang hikmah yang bisa kita ambil ya Dok ya, terutama di ini ya Dok, masalah virus kemudian THT ya Dok ya. Baik Dok, ada pertanyaan lagi Dok ini mengenai struktur hidung. Maaf dokter, saya mau bertanya. Sebenarnya struktur hidung saya bengkok. Cuma selama ini saya jarang flu atau bersin-bersin. Cuma saya bernafasnya lebih lewat mulut daripada hidung. Kalau seperti ini mengarah kemana ya dokter? Terima kasih. Silakan Dokter Aryo. Ya, terima kasih Kak Ella. Nah, ini udah ketahuan nih jawabannya nih Pak Jawara Mumtaz ya. Jadi yang bikin hidungnya sering mampet ya karena ada kelainan anatomi nih, dalam hal ini struktur hidungnya yang bengkok itu tuh, sehingga kalau sekat hidungnya bengkok otomatis kan saluran udaranya jadi tersumbat ya, ada saluran udara yang terhambat di salah satu sisi yang bengkok. Kalau bengkoknya ke arah salah satu ya yang kena bengkokan itu yang mampet. Tapi kalau misalnya bengkokannya, karena ada beberapa variasi bengkok, udah yang kanan bengkok, yang kiri juga ikutan bengkok, jadi dua-duanya ikutan bengkok. Jadinya
jadi ikutan sempit gitu. Jadi kalau misalnya dua-duanya sempit, ditambah hidungnya sering kena iritasi sehingga makin mampet. Ya, udah makin mampet, nafasnya jadi akhirnya lewat hidung. Ya, kalau udah mengganggu, dirasakan nggak nyaman, tidur nggak enak, ya baiknya sih konsultasi ke dokter THT ya. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Mudah-mudahan pertanyaan tadi bisa terjawab. Saya lanjut ya, Dok ya, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Dok. Izin bertanya, saya Ibu Ani. Kalau saya ada yang batuk, sering suka tertular, tapi sembuhnya lama, hampir 3 bulanan. Kalau seperti ini, apa itu karena apa ya, Dok? Kalau seperti itu, apa itu seperti apa, Dok? Saya juga bingung ya, Dok. Silakan, Dokter Aryo. Ya, terima kasih Kak Ella. Bu Ani Rosianti, waalaikumsalam. Ya, ada beberapa orang yang seperti Ibu nih, nggak cuma Ibu Ani juga, jadi Ibu jangan berkecil hati ya. Batuk-batuk, terus ketularan. Aduh, jangan deket-deket saya deh. Pas batuk, akhirnya jadi ketularan yang orang yang kemarin batuk udah sembuh, ibunya jadi lama banget gitu kan. Jadi banyak macam-macam nih penyebabnya. Biasanya agak faktor kesensitivitasan tubuh setiap orang kan juga beda-beda ya. Nah, coba harus dicari lagi nih, ada nggak nih faktor yang itu sensitif. Kalau orang sensitif biasanya juga bisa karena faktor alergi, juga harus dicari. Jadi mungkin infeksi yang yang ditulari oleh orang lain itu juga jadi pemicu nih. Sebetulnya Ibu ada kondisi lain yang menyebabkan inflamasi di daerah tenggoroknya yang harus dicari. Memang harus dikaji lebih dalam ya. Jadi kiat-kiat saya sih untuk Bu Ani atau yang serupa masalahnya memang benar-benar jaga kesehatannya, terus makanannya yang penting. Kalau batuk kan ya makan makanan yang iritatif tuh, jangan sering-sering lah, kayak makan yang pedas, yang makan yang dingin, berminyak, atau yang menggunakan MSG. Itu karena kalau makanannya ditambah makanannya kayak gitu tuh makin teriritasi tuh daerah tenggorokan gitu kan. Terus kalau punya alergi, ya sebisa mungkin dijaga kebersihan saluran nafasnya. Kalau keluar rumah pakai masker itu akan lebih baik sih. Banyak minum air putih. Tiap habis makan supaya untuk membilas. Cuma dicari ada faktor lain nggak, kayak ada iritasi dari lambung kayak emahnya gitu ya, yang naik ke atas kayak LPR tadi, itu juga harus dicari satu-satu. Jadi banyak faktor sih. Gitu Kak. Baik, Dokter. Dok, baik, pertanyaan lewat chat tadi kita sudah banyak, kemudian sudah terjawab. Tadi mungkin yang pertanyaan langsung, adakah Ibu atau Bapak yang ingin bertanya langsung lewat, nanti saya yang artinya mengatur agar tidak berebut ya masuknya. Barangkali dari ayah bunda atau sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta ada yang ingin bertanya. Dokter Aryo, Rumah Sakit Haji itu betul-betul jempol deh, Dok. Kita ini hari ini, siang ini webinar berbagi ilmu. Tapi kita juga nanti berbagi, Dok. Kenapa? 3 pertanyaan yang dianggap paling artinya baik, kemudian paling menarik, ada door prize loh, Dok. Untuk nanti pertanyaannya nanti kita akan saring siapa 3 pertanyaan terbaik ya, Dok ya. Subhanallah, memang Rumah Sakit Haji semoga tambah maju, tambah barokah, Dok. Silakan Bapak Ibu sahabat Rumah Sakit Haji. Assalamualaikum. Oh, ini ada pertanyaan, silakan. Ibu Yeni, silakan. Assalamualaikum, Dok. Assalamualaikum. Ibu Yeni ya, yang bertanya ya, Ibu Yeni, silakan. Ya, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Bu Yeni. Dok, saya ini sinusitis sudah bertahun-tahun. Sudah operasi 2 kali. Terus setiap pagi itu saya bersin-bersin. Dan penciuman saya itu tidak normal, Dok. Tidak stabil. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Itu apa bisa normal kembali, Dok? Ya. Terima kasih Ibu Yeni.
Jadi Ibu pernah operasi sinusnya berarti ya? Iya, Habis ini masih sering bersin sekarang ya Bu ya? ya. Nah, Ibu udah pernah dites untuk tes alergi belum ya Bu? Dulu udah lama. Nah, Karena saya ketemu nggak Bu, tahu tempatnya di mana, Dok. ada alerginya nggak Bu? Banyak. Ternyata. Banyak ya? Saya Ya. apa tuh alergi obat, Dok. Oh, ya Banyak ya. sekali. Nah, Paracetamol terutama. oh ya. Kalau yang alergi lain ada untuk kayak debu gitu dari pemeriksaan? Eh, itu udah lama. Lupa ya Bu ya? Lupa. Ya. Ya. Saya ada asmanya juga, Dok. Oh iya. Jadi asma memang salah satu bentuk manifestasi alergi di paru-paru ya Bu ya. Iya, Jadi kalau ada asma, ya biasanya emang ada faktor alergi nih di tubuh Ibu. iya. Nah, kelihatannya Ibu takutnya emang punya rinitis alergi nih. Rinitis alergi yang di hidung Ibu nih yang sering bikin bersin, itu tuh kalau pagi, kalau dingin, kalau kena debu itu emang harus dikontrol tuh Bu. Kenapa? Karena kalau misalnya hidung Ibu sekali bersin, hacim, meler, itu kan mukosanya bengkak ya di hidung. Sehingga kalau mukosanya bengkak, lendirnya keluar banyak, dia akan membuat aliran penciuman tuh bau yang masuk ke dalam hidung itu nggak bisa nyampe ke atap hidung tuh. Jadi Tersumbat ya, Dok. ya tersumbat. Kalau mungkin nggak tersumbat juga bisa. Cuma kalau mukosanya bengkak dan nutupin ke saraf penciuman, kita tuh penciuman tuh pusatnya di bulbus olfaktorius tuh di hidung, di atap hidung tuh. Jadi kalau si bau bisa tercium, dia harus ngelewatin dulu tuh ke arah hidung masuk ke atas. Nah, kalau ke atas jalan yang pada bengkak semua ketutupan, penciumannya jadi terganggu deh. Apalagi apa namanya sering tiap hari jadinya kadang kecium, kadang kecium, kadang enggak. Mungkin banyak banyak sih strategi yang bisa dilakukan buat apa namanya mengembalikan mukosa hidungnya ya kalau kayak gitu biasanya. Kalau kayak gitu malah lebih gampang nih buat balikin penciumannya daripada kasus-kasus yang lain yang lebih berat gitu. Caranya gimana, Dok? Ya, caranya macam-macam. Ibu bisa pakai obat, nah, nanti dikasih obat ke hidung, dicuci Semprot. hidung, cuci hidung, terus dikasih obat yang pelega hidung, buat ngempesin apa namanya mukosa-mukosanya, Ah, nah kayak gitu. Nah, sama yang penting itu ibu harus ngindarin alergi-alergi ibu yang banyak banget tadi itu tuh, udah supaya banyak. hidungnya nggak sering bengkak ya Bu. Tapi itu boleh divaksin nggak, Dok? Kalau sinus nggak apa-apa, nggak ada Boleh. pengaruh. Boleh ya. Kalau alergi juga harus lihat kalau misalnya kondisinya orang-orang yang punya rintis alergi terkontrol, kondisinya baik, harusnya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah ya. Tapi mungkin lebih baik dikonsultasikan dulu kali ya Bu ya, buat dilihat secara lebih detail ya. Iya, Dok. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Waalaikumsalam. Bu Yeni atas pertanyaannya dan terima kasih Dr. Aryo yang sudah menjawab. Ibu Yeni, pegawai rumah sakit haji, artinya tenaga kesehatan rumah sakit haji sudah insya Allah sebagian besar divaksin. Jadi kalau Ibu memang sepertinya ini perlu konsultasi lebih intens dengan Dr. Aryo. Dr. Aryo prakteknya Bu Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 13. Insya Allah aman berobat ke rumah sakit haji Jakarta Bu. Insya Allah. Baik. Teman-teman Rumah Sakit Haji Jakarta, sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta, kita 90 menit Dok sudah bersama-sama di webinar ini. Rasanya baru tadi ya Dok ya kita mulai karena memang topiknya menarik gitu kan. Tapi kita kasih kesempatan kita bacakan satu pertanyaan dari link chat ya Dok ya. Ada satu pertanyaan lagi. Sebentar Dok, karena ini, Assalamualaikum Dok, izin bertanya, saya kalau pilek selalu tersumbat di hidung, jarang sekali bisa mengeluarkan atau cairan yang ini sekretnya ya Dok. Jadinya terasa nggak enak. Apakah termasuk Dok? Tadi sebenarnya udah dijawab, tapi ini menghilangkan penasarannya. Pertanyaannya Dok, silahkan diberikan info yang lebih ini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Dr. Aryo. Ya. Terima kasih Kak Ella. Kalau misalnya pilek
mungkin arahnya ke alergi nih kalau misalnya tersumbat ya. Jadi orang alergi tadi seperti yang tadi saya sebutin tuh ada 3 manifestasinya. Nomor 1 yang paling sering tuh yang bersin-bersin. Nah, hacim. Nah, nomor 2 yang hidung keluar air, meler, melernya bening, encer, kadang susah untuk ditarik. Wah, udah ketular duluan. Yang nomor 3 yang hidung mampet. Nah, kalau misalnya bisa salah satunya, bisa tiga-tiganya ada, bisa salah satu, bisa salah 2 juga ada, bisa tiga-tiganya, atau bisa salah satu kayak yang ini, mampetnya doang, juga bisa. Jadi kalau misalnya memang pas manifestasinya cuma yang hidungnya mampet, mungkin ini yang dialamin Mbak Penny ya. Atau apa namanya, mungkin ada perubahan anatomi juga bisa. Misalnya konkanya karena inflamasi yang sering, hidungnya sering teriritasi, mukosa konka hidungnya jadi hipertrofi, sehingga kalau misalnya pas lagi ada pencetusnya, kayak misalnya dingin, atau misalnya kena debu, jadi lebih sering cepat mampetnya, itu juga bisa sih. Kalau tidak ada gejala ingus yang lendir, pipinya nggak sakit, jidatnya nggak sakit, lendirnya nggak ada kuning atau hijau, harusnya sih bukan ke arah sinusitis ya tadi. Gitu Kayla. Dokter, baik dokter, terima kasih untuk jawabannya. Dok, satu pertanyaan lagi dok dari Ibu Patresia. Ini Ibu Patresia menanyakan, Assalamualaikum dok, anak saya ada benjolan di leher. Sudah dicek waktu usia 3 tahun dan dicurigai kista. Tapi saat itu pengobatannya diangkat amandel. Benjolannya tetap saat ini ada. Kemudian sering pilek dan mudah batuk. Apakah alergi atau pemicu dari benjolannya ya dok? Terima kasih dok. Silakan dokter Aryo. Ya, terima kasih Kayla. Ibu Patresia ya. Ini sebetulnya saya agak bingung ya, benjolannya lehernya di sebelah mana ya? Karena banyak faktor yang menyebabkan seorang anak tuh di usia 3 tahun kalau misalnya lagi batuk pilek, karena mungkin waktu dulu pertimbangan dokternya penyebabnya karena adanya proses infeksi di kelenjar getah bening atau namanya limfadenitis ya. Itu kalau misalnya pas amandelnya lagi kumat, membesar, infeksi, ya benjolan di lehernya ikutan muncul tuh. Nah, cuma kalau biasanya karena infeksi, benjolannya kalau misalnya batuk pileknya sembuh, benjolannya kempes. Pas batuk pilek lagi, dia ikut gede lagi, pas sembuh, kempes lagi. Nah, tapi kok dicurigai kista, ini juga jadi tanda tanya nih buat saya nih. Kalau kista ya memang harusnya kistanya juga diangkat gitu ya. Tergantung ya penyebabnya. Kalau memang itu kelenjar getah beningnya karena amandelnya yang sering infeksi, kalau diambil amandelnya harusnya benjolannya nggak ada, kecuali ada infeksi dari tempat lain gitu ya. Nah, benjolannya tetap saat ini tetap ada, sering pilek dan mudah batuk. Nah, sekarang anaknya umur berapa ya? Nah, ini juga saya agak bingung nih. Kalau misalnya benjolannya tetap ada, jadi kan tanda tanya juga ya, apakah ini suatu kelenjar getah bening atau beneran si kista nih. Nah, karena emang kalau misalnya memang kista, ya harusnya nggak ada hubungannya nih dengan yang kata-kata amandel atau sering pileknya ya. Nah, kalau sering pilek mudah batuk, bisa alergi, juga bisa. Nah, karena tadi tuh, kalau si yang tadi saya sebutin, kalau anak-anak bisa karena adenoidnya yang besar ya, atau amandelnya. Cuma harusnya kalau misalnya amandelnya dan adenoidnya sudah dioperasi, tapi masih kok sering pilek batuk, ya mungkin ada faktor alergi gitu. Gitu ya, Mbak. Baik, semoga terjawab Ibu Patresia. Memang masih banyak sekali dok, artinya hal-hal yang ingin ditanyakan, kemudian kita juga masih ada kebingungan gitu kan. Memang ini waktu yang 60, 30, 90 ini tidak cukup ketika kita membahas, mengupas tuntas mengenai sinusitis, rinitis, atau batuk pilek ya dok ya.
tidak terasa kebersamaan kita sudah 90 menit. Saya ingin terus dok, tapi memang kita kan harus ada tetap dibuka dan ada ditutup ya dok ya. Insya Allah ini merupakan satu motivasi untuk kami, tim Rumah Sakit Haji Jakarta. Kami akan tetap semangat untuk mengadakan webinar ini secara rutin, karena ternyata sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta dan Ayah Bunda memang memerlukan tips-tips atau informasi dari para narasumber spesialis ahli di bidangnya, sehingga ini merupakan motivasi buat kita ya dok ya untuk memberikan hal-hal tersebut. Dokter, saya menginformasikan kepada sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta ya dok, bahwa memang dokter ada di Rumah Sakit Haji Jakarta hari Senin sampai Jumat ya dok ya, jam 8 sampai jam 12. Jadi ayah dan bunda sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta yang ingin mengkonsultasikan atau memeriksakan diri mengenai kesehatan terutama di THT, telinga, hidung, tenggorokan atau masalah sekitar ini juga ya dok ya, tulang belakang ya dok ya, KL ya dok ya, ada lagi KL-nya itu artinya KL-nya kepala leher. Kepala leher, betul. Kepala leher artinya bisa datang ke Rumah Sakit Haji Jakarta. Karena tadi dok, saya informasikan juga kita tenaga kesehatannya sudah divaksin. Sebagian besar insya Allah 85%, 90% kita sudah divaksin, jadi insya Allah aman. Kemudian tadi saya ulas kembali ya dok ya sedikit, agar lebih ini mungkin teman-teman Rumah Sakit Haji Jakarta, sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta, sekarang sudah ini yang masalah yang tadi kita diskusi sama apa? Itu merupakan sinus. Ini kan saya sudah selesai. Menghindari faktor alergi ya dok ya, tadi merupakan yang terbaik. Memakai masker di era pandemi ini juga merupakan mencuci tangan, menjaga jarak merupakan salah satu tindakan yang sangat efektif untuk menghindari hal-hal yang penyebaran virus tersebut ya dok ya. Dan yang pastinya memeriksakan diri ke tenaga ahli atau ke dokter untuk lebih jelas. Jadi tidak main minum obat sembarangan, kemudian minum-minum yang tadi kita tidak tahu ya dok ya, karena ini belum tentu sinusitis atau belum tentu memang sakitnya yang bisa diobati oleh obat yang dijual bebas gitu. Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta. Seperti janji awal, tadi ada 3 penanya atau 3 pertanyaan yang menarik yang akan kita berikan reward. Nanti silakan yang namanya saya sebutkan, nanti di link chat memberikan nomor handphone. Baik, untuk 3 pertanyaan yang menarik, saya bacakan. Ibu Puji Kurniasari, kemudian Ibu Yeni, kemudian Ibu Jauhara. Baik, sekali lagi, Ibu Puji Kurniasari, Ibu Yeni, dan Ibu Jauhara. Selamat, semoga nanti bisa bermanfaat, walaupun jangan dilihat Bu, jangan dilihat sesuatunya, tapi itu merupakan bentuk perhatian dari Rumah Sakit Haji kepada para sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta. Dr. Aryo, terima kasih, tak terasa 90 menit kebersamaan kita dengan sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta dan Ayah dan Bunda. Semoga webinar hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kita saling mendoakan, semoga kita semua sehat, terhindar dari penyakit, terutama kita tetap diberikan semangat. Baik, akhir kalam, maaf jika ada kata-kata yang kurang dari saya selaku host. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan juga ya semua, kalau nggak masuk saya terkirim by WA sih Pak. Mana bantalnya? Kamu mah ada-ada aja kan, debu banyak banget terus. Kamu udah tahu Mama alergi. Mana sih? Udah dijawab Mama tadi. Katanya nggak ada hubungannya. Seharusnya jadi. Sahabat Rumah Sakit Haji Jakarta,
kita berfoto dulu. Mohon maaf kepada yang terhormat Ibu Andi, kepada Dr. Mahesa untuk berkenan berfoto. Kenang-kenangan Ibu, Bapak Mahesa. Mari kita merapat untuk foto. Silakan Pak dibantu. Baik, Mela. Kamera semua. Satu, dua, tiga. Sesi dua. Baik, open kamera untuk sesi dua karena ini tidak bisa satu sesi. Satu, Dua, tiga. tiga. Oke. Oke, baik. Terima kasih sahabat Rumah Sakit Adi Jakarta. Sampai bertemu kembali di webinar berikutnya. Semoga tetap bisa mengikuti webinar-webinar yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin live. Terima kasih Dr. Aryo. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Sehat-sehat. Dok. Terima kasih, Dr. Faisal. Waalaikumsalam. Nomor teleponnya nggak ngasih? Udah nih, yang satu lagi yang juara yang udah. Alhamdulillah. Aryo, terima kasih. Ini tadi Banyak yang nanya ternyata tetap Papua, Dok. Ini masih Kurang makan dari jauh.